Keimanan kita pun untuk diketahui berapa kadarnya itu harus dibakar dengan suhu tinggi. Yang saya maksudkan bukan dibakar dengan api, tapi dibakar dengan api permasalahan, dan api permasalahan itu bukan suhunya rendah tapi suhunya tinggi, sehingga tadi disebutkan gonjang-ganjing, sampai pada akhirnya kita akan mengatakan mata nasrullah, saking panasnya, saking tingginya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustadz tentang bagaimana seorang suban kuat dalam mempertahankan akidah tauhidnya. Terus ada dua pertanyaan. Jika adanya jamaah muslimin itu salah satu wujud pertolongan Allah, bagaimana seorang suban itu mampu mendatangkan pertolongan Allah, yaitu pertolongan eksternal dalam mendakwakan jamaah. Demikian. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada dua pertanyaan yang saya ingin jawab. Yang pertama, bagaimana peran suban dalam mempertahankan akidatut tauhid. Akidatut tauhid ini semuanya sama dimanapun ya. Mau syuban, mau syuyuh itu para orang tua ya, semuanya yang namanya akidah itu tidak ada bedanya. Maka dalam hal ini bagaimana kemudian bisa mempertahankannya ya, maka oleh sebab itu ada tawasobil haqqi wa tawasobil sabr. Ada sebuah diskusi atau mudzakarah yang intens di antara kita untuk saling mempertahankan, saling mengingatkan, itu akidah kalian sama ya. Jadi peran syuban juga artinya dalam bermuamalah atau dalam membangun sebuah pergaulan hendaknya juga disesuaikan dengan tuntutan dari akidah. Bagaimana akidah Islam ini memberikan syariat pergaulannya seperti apa? Ya, apakah kemudian kita maknai ta'aruf di antara sesama syuban dan fatayat itu dimaknai pacaran atau apa? Apa bedanya kalau tidak dimaknai sama? Apa bedanya antara pacaran dengan ta'aruf? Apa pula kemudian komunikasi? Ini semuanya harus mampu dibedakan setelah kita memahami akidah tadi. Ya, misalnya apa? Kita iman kepada para nabi, ya, kepada para nabi Allah. Nah, para nabi diutus oleh Allah membawa risalah. Sejauh mana kita memahami syariat atau risalah yang dibawa oleh para nabi itu sebagai pembuktian bahwa kita berakidah. Itu satu ya. Jadi sekali lagi peran suban saya kira ini sangat penting. Jadi bagaimana merawat akidah itu salah satunya ya tadi yang 6 asasul akidah atau asasul iman ya, atau rukun iman, sering kita sebut rukun iman, itu harus selalu direview terus menerus dengan berbagai penjelasan para ulama dari berbagai kitabnya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana peran kita jamaah ini sebagai bukti akan mampu mendatangkan lagi pertolongan Allah bersifat apa? Bersifat eksternal. Jamaah itu bukan sekedar konsep, tetapi fakta. Maka kita sebagai orang yang berjuang untuk mengaplikasi untuk mengembangkannya, maka harus mampu mengaplikasikan pesan-pesan dan karakteristik al-jamaah. Khosoisul jamaahnya harus dipahami. Sehingga tidak boleh di dalam jamaah ini ada orang yang terlantar. Karena konsep di dalam jamaah itu ada ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ada ukhuwah. Dan dengan ukhuwah itulah Anda terbukti telah misalnya bersama kawan-kawan Anda, bersama teman-teman Anda mampu membuka pertolongan Allah dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Ya, datangnya pertolongan eksternal. Anda kemudian membuka di tempat A dengan wasilah itu, ya kan? Kemudian dengan dakwahnya, dengan perhatiannya kepada manusia, khususnya kepada umat Nabi Muhammad yang sudah memenuhi, ya, umat yang qabul, yang telah memenuhi panggilan Rasulullah itu, kemudian kita tolong, kemudian mereka bergabung dalam kebaikan. Itu pertolongan eksternal. Ya, jadi saya kira melalui itu, jadi maka oleh sebab itu semua syuban dan fatayat, semua yang ada dalam binaan kita semuanya harus sinergi. Saling mengokohkan, saling menguatkan antara ukhuwah dengan dakwah.
itu tidak bisa dipisahkan. Dengan taklimnya, dengan tadribnya tidak boleh juga dipisahkan. Dengan keuangannya juga, dengan maliyahnya juga tidak boleh dipisahkan. Maka keperluan dalam dakwah, keperluan maliyah dalam dakwah tidak mengharuskan si dai kemudian nyari duit sendiri demi membiayai apa? Dakwahnya. Maka jamaah itu salah satunya adalah pembagian tugas, pembagian amanat. Karena karakteristik syariat Islam itu syamil, kamil, wa mutakamil. Menyeluruh, sempurna dan saling menyempurnakan. Itu karakter apa? Syariat Islam. Adapun kita, katakanlah kita sebagai pemuda memiliki karakteristik terbatas dan parsial. Sudah terbatas, parsial lagi. Dia memang kaya, tapi nggak bisa ngaji. Dia bisa ngaji, bacaannya bagus, tapi dia nggak punya duit untuk nikah. Nah maka disitulah saling mengokohkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Sehingga saya katakan haram seorang pemuda yang saatnya menikah tapi dia tidak menikah gara-gara tidak punya fulus. Padahal saudara-saudaranya yang agnia banyak, katsir jiddan. Kalau di zaman Nabi seorang sahabat mau nikah, kan ditanya, fulan kamu sudah mau nikah? Apa sudah mau nikah? Iya saya mau ya Rasulullah katanya. Walakinna ma fi yadi. Tetapi saya nggak punya apa-apa. Memang sudah ada calonnya gitu kan. Diam juga, lagi-lagi diam aja. Sehingga kemudian kata Nabi, pergi sono tuh, sampaikan sama sahabat ini bahwasanya aku Rasul meminang putrinya untuk engkau. Dia bilangin ya. Aku kata Nabi meminang putrinya untukmu. Jadi yang melamarnya Nabi untuk dia. Dan singkat cerita ada sebuah pergolakan tapi akhirnya kemudian diterima. Pas pulang bingung lagi. Terus saya nikah mengkhitbah sudah diterima. Terus mau nikahnya apa sih ininya? Saya untuk ipekah aja kata orang sini kan, ipekah nggak punya gitu kan. Hanya lapor lagi kepada Nabi sehingga kata Nabi, pergilah kau ke Abu Bakar, pergilah kau ke Utsman, pergilah kau kepada sahabat-sahabatku. Ya Abu Bakar, saya disuruh oleh Nabi untuk menyampaikan kepada engkau bahwa aku sebentar lagi mau menikah. Engkau mau menikah? Alhamdulillah kata Abu Bakar. Ambillah kekayaan Abu Bakar, diberikannya kepada orang tersebut. Datanglah kepada Utsman bin Affan juga sama. Diberi kekayaan, diberi harta untuk menikahnya. Akhirnya sebelum menikah saja dia sudah jadi orang kaya. Tuh. Jadi kalau itu seperti itu, kalau di jamaah itu mampu seperti itu, maka untuk jadi orang kaya, niat nikah saja jadi orang kaya. Apa? Niat nikah saja sudah jadi orang kaya. Apalagi nanti sudah menikah. Ditambah anaknya, itu rizki, jangan lupa. Oke, baik ya. Saya kira ini sebagai jawaban dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini datangnya dari ikhwan-ikhwan yang ada di Jawa Tengah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Di situ Allah berfirman, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sebelum datang kepada kalian cobaan yang menimpa umat sebelum kalian? Mereka ditimpa kesusahan, penderitaan dan digoncangkan dengan berbagai cobaan dan ujian. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, kapan akan datang pertolongan atau kemenangan dari Allah? Katakan sesungguhnya pertolongan dan kemenangan Allah itu dekat. Mengenai dengan ayat ini Pak Ustadz, bisa kita selaraskan dan kita serasikan dengan apa yang terjadi di kondisi saat ini Pak Ustadz. Artinya saat ini penderitaan umat muslim seperti yang terjadi umat-umat muslim di berbagai dunia Islam seperti di Yaman, di Suriah, dan di Palestina, bahkan Rohingya Pak Ustadz. Di situ kita melihat penderitaan umat yang bahkan sangat nyata dan jelas terzolimi. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah pertolongan Allah itu sudah sangat dekat sekali Pak Ustadz dengan ujian yang tertimpa oleh kaum muslimin itu Pak Ustadz? Syukron. Baik, perlu saya kemukakan, emas ditempa dengan suhu yang tinggi
agar diketahui berapa kadarnya. Pisau untuk bisa menjadi tajam ada kalanya harus digesek-gesek dengan benda keras. Bukan benda lembek, benda keras. Sehingga tajam. Keimanan kita pun untuk diketahui berapa kadarnya itu harus dibakar dengan suhu tinggi. Yang saya maksudkan bukan dibakar dengan api, tapi dibakar dengan api permasalahan, dan api permasalahan itu bukan suhunya rendah tapi suhunya tinggi, sehingga tadi disebutkan gonjang-ganjing, sampai pada akhirnya kita akan mengatakan mata nasrullah, saking panasnya, saking tingginya itu. Saya katakan bukan panas karena api ya, tetapi panas karena permasalahan hidup. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan kenapa sangat dekat? Karena sesungguhnya dia dengan memiliki akidah yang kokoh itu, dia sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah itu pada awalnya menjadi bukan masalah utama lagi kalau selain masalah akidah. Ya, maka inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Masya Allah. Jadi para ikhwan sekalian dapat kita pahami. Jadi selama kita kemudian menggantungkan diri kepada Allah, permasalahan apapun akan terasa ke depannya menjadi ringan. Meskipun badan bahkan tidak mampu menghadapinya. Ya, badan tidak mampu menghadapinya, tapi akidah yang akan mampu menghadapi ujian tersebut. Karena tadi di pembukaan saya kemukakan juga bahwa permasalahan hidup itu bisa menimpa orang yang salah. Orang yang tidak mengikuti anjuran dari Allah dan Rasulnya. Tetapi juga permasalahan hidup, kalau dalam tadi masalahnya dia ditimpa berbagai persoalan karena dia justru beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sama-sama diuji. Hanya kalau ini iman kepada Allah dan Rasulnya kemudian dijanjikan oleh Allah pertolongannya, ya, ala inna nasrallahi qarib. Adapun orang yang menyimpang dari anjuran Allah dan Rasulnya tidak dijanjikan pertolongan, bahkan justru diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan atas pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan dari saudara Jumaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumaidi dari Lombok. Masya Allah. Gak usah tanya-tanya yang itu ya. Jadi pertanyaan saya saat masih dalam seputar akidah. Banyak orang yang berilmu, banyak orang yang cerdas ya. Tetapi dia tidak menggunakan ilmu itu bukan untuk menolong agama Allah, Ustaz. Nah, bagaimana menurut Ustadz pandangan hal tersebut? Ya. Baik para ikhwan sekalian, ini menarik sekali. Ada orang yang banyak ilmunya, banyak potensinya, tapi tidak dipakai untuk menolong agama Allah, itu gimana kan gitu ya? Saya ingin sampaikan pada asalnya sesungguhnya, ya. Oke, baik. Jadi pada asalnya, kalau kita melihat bahwa hidayah itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Bagian dari pertolongan Allah. Apalagi kemudian itu dijadikan untuk menolong agama Allah yang lain. Namun ketika permasalahannya tadi, dia mengerti ilmu, mengerti hidayah, tapi tidak dipakai untuk menolong agama Allah. Ini muskilah kabirah. Ini masalah yang besar gitu kan. Nah, maka saya ingin kemukakan ada dua penelitian, maksudnya ada pembahasan di kalangan para ulama, ulama ahli tafsir. Jadi hidayah itu ada dua macam. Pertama saya ingin katakan, apakah Nabi Muhammad dapat memberikan hidayah? Tidak bisa. Tapi ada ayat mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar dapat memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Berarti Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah tidak? Bisa. Tapi ada ayat mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai.
Jadi Nabi Muhammad itu bisa memberi hidayah apa enggak? Hah? Ayat tadi gimana? Yang mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang dicintai. Tidak bisa Ustaz. Oh, tidak bisa. Iya, tidak Jadi gimana bisa. dengan ayat tadi yang mengatakan Kecuali dengan izin Allah. la tahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad dapat memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Kan ada ayatnya. Ya, kecuali dengan izin Allah Ustaz. Baik, saya jelaskan. Jadi sekali lagi ada nanti orang berilmu. Jadi ada yang disebut dengan hidayah ilmi. Hidayah irsyad itu nama kata para ulama. Hidayah irsyad atau hidayatul ilmi itu dia mengetahui jalan yang lurus itu dengan secara ilmu dia tahu. Tapi dia tidak dipakai untuk menolong agama Allah. Berarti dia hanya dapat hidayah ilmi atau hidayah irsyad, tapi dia tidak mendapatkan hidayatut taufiq. Jadi Nabi Muhammad juga ya, kalau Nabi Muhammad sekarang juga terserah, Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya adalah hidayah irsyad. Gini loh jalan hada sirati mustaqim, inilah jalan yang lurus gitu. Fattabi'uh, maka ikutilah, gitu kata Nabi Muhammad menyampaikan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita akan mengamalkan atau tidak sangat tergantung juga taufik dari Allah itu seperti apa. Hidayah taufiknya seperti apa. Maka disebut taufik wafaqo, artinya kesesuaian antara ilmu dan amal. Jadi kalau kita mampu mengamalkan apa yang kita miliki dari ilmu, berarti kita mendapatkan at-taufiq, hidayatut taufiq. Tapi kalau cuma ngumpulkan kata-kata, ngumpulkan syair-syair, ngumpulkan hafalan ayat-ayat, hadis-hadis, tapi kemudian tidak diamalkan bahkan cenderung melanggarnya, berarti kita hanya dapat hidayah irsyad, hidayah ilmu, gitu ya. Begitu ya, Akhinal Habib Jumaidi Al-Karomah min Lombok, ya, itu yang dapat saya jelaskan ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, para suban dan fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, kita melanjutkan pertanyaannya Pak Ustadz. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun kekuatan akidah dan potensi suban dan fatayat, terutama kami yang berasal dari riasa yang sangat terpencil dengan keterbatasan para asatidnya Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Berarti paling tidak ada 3 pertanyaan ya. Membangun akidah, membangun patayat, ya, memberdayakan patayat, potensi patayat, suban dan patayat. Tapi yang ketiga karena terbatasnya SDM. Baik, saya jawab. Pertama, maka perbanyaklah kajian tentang aqidatut tauhid. Ya, akidah-akidah boleh dilihat dari berbagai perspektif. Ya, saya tidak menyebutkan satu akidah-akidah tertentu, meskipun dari majelis ta'lim buat tadrib itu sudah menentukan. Di antaranya kitab Fathul Majid, syarah kitabit tauhid, gitu. Tapi boleh pakai pembanding yang lain, ya, muqarronah boleh, gitu ya. Tetapi intinya yang namanya akidah itu masya Allah luas sekali. Meskipun sekali lagi karena akidah, maka sebaiknya itu untuk membangunnya adalah dengan kajian yang istimroriyah, yang inten. Itu satu. Yang kedua, bagaimana memberdayakan suban dan fatayat. Tentu paling tidak pertama harus ada komunikasi yang dibangun dulu di antara mereka. Setelah itu kemudian harus ada taujih arahan. Dalam hal ini mungkin Amir Majelis Amir Suban Pusat nih harus membuat arahan-arahan itu supaya bisa terlaksana, bisa seragam, bisa menyeluruh. Ya, tidak harus seragam kegiatannya, tapi kegiatan-kegiatan positif itu diakomodir oleh kita, kemudian disesuaikan dengan daerahnya seperti apa. Jadi dia tidak harus sama dengan kita kegiatan-kegiatannya, tapi semuanya bermuatan positif, bermuatan khair, bermuatan hasan, bermuatan apalagi ma'ruf. Ya, itu intinya. Nah, bahwa kemudian bentuknya seperti apa nanti disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang permasalahan ya yang dikemukakan karena kurangnya SDM di zaman now, di zaman sekarang itu kurang SDM bukan alasan. Misalnya dari mana nih, Abah mana tadi? Kuningan.
ikhwan dan akhwat Fatayat Syuban dari Kuningan bisa menghubungi Amir Syuban. Ya, Amir Syuban di Cilengsi di sini. Misalnya, akhi, kami Syuban dan Fatayat mau mengadakan pertemuan, tapi tidak punya SDM untuk memberi motivasi atau memberikan kajiannya. Nanti insya Allah Ustadz Muhammad Ridwan Tholib akan memberikan taujih, memberikan arahan dari Cilengsi, tidak harus datang ke sana. Jadi SDM itu sekarang adalah milik bersama, bisa sekarang itu. Misalnya, aduh kita tidak bisa, tidak punya SDM. Kecuali di semua ada Dr. Makmun yang di Kalimantan Timur, bisa beliau bicara di sana di Kalimantan Timur, kita ngumpul di sini nggak ada masalah sekarang. Jadi kalau masalahnya SDM, ghairu makbul, tidak diterima. Ya. Jadi kalau masalahnya SDM, kita berjamaah kok. SDM yang berada dimanapun itu juga kita punya hak untuk mendapatkan ilmu darinya. Misalnya juga Dr. Rois, doktor ya PhD ya PhD, Dr. Rois Abdullah adanya di sana di Kalimantan Timur. Kemudian orang Kupang misalnya pingin, bisa, beliau tidak harus ke Kupang, di Kalimantan Timur saja. Sebagaimana kita misalnya di sini di Markas 1 ingin mendengarkan penjelasan tentang bab apa yang dikemukakan misalnya ekonomi syariah. Karena beliau pakar ekonomi syariah ya, doktornya kalau nggak salah satunya ekonomi syariah. Ustadz Rois bicara di sana bisa. Jadi sekali lagi, kalau alasannya kekurangan SDM, ghairu makbulin alias mardud, ditolak. Ya, apalagi sekarang kitab, saya nggak punya kitabnya, apalagi kitab. Kitab dari langit sekarang tinggal diunduh. Kitab apa? Cari itu di langit, download, jadi kitab ketemu tuh. Bahasa apa Ustaz? Saya mah tiasa ngange bahasa Sunda, teu aya, cari dah muncul di dalam bahasa Sunda. Makanya tinggal mau saja, tinggal mau kita mau belajar. Kitab apapun ada, buku apapun tersedia di langit sekarang mah. Tinggal ditanzil, apa ditanzil? Anzala yanzilu ya. Jadi unduh atau download itu dalam bahasa Arab boleh disebut tanzil. Dari langit turun ke bumi itu di-download. Ya, jadi masalahnya itu tadi, tinggal kita mau atau tidak. Ya, oke, baik. Clear saya kira ya. Demikian yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bis-shawab.